Ya pemirsa, saat ini saya sudah berada di Desa Kutamukti, Kecamatan Kutawaluya, Kabupaten Karawang, untuk bertemu dengan Bapak Jana selaku kasih pelayanan untuk menanyakan terkait informasi lokasi penangkapan yang diduga penangkapan Nanang Gimbal. Yuk kita temui beliau. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya, Assalamualaikum Pak. Dengan Bapak Jana. Ya. Pak mau tanya informasi sedikit boleh? Boleh. Ya. Pak mau tanya informasi Pak terkait lokasi penangkapan Nanang Gimbal itu sebenarnya persisnya di mana sih Pak? Persisnya itu kemarin pas kejadian dari tim PMJ ya, Polda Metro Jaya yang dipimpin oleh Bapak AKP Hijrakul. Beliau beserta jajaran waktu Pak Nanang Gimbal itu sebenarnya ada 2 hari yang lalu ya di sini, cuma seperti orang linglung gitu Pak. Jadi kayak orang gila. Kita juga sering patroli ya kalau malam hari. Beliau ada di Astana itu ya, di pemakaman umum. Beliau tuh langsung jalan. Nah kemarin pas mau penangkapan beliau lagi belanja di Warung Madura Pak. Beliau belanja di Warung Madura itu belanja roti. Terus dari tim Pak AKP, tim PMJ, beserta jajarannya, ya mobil tuh ditaruh di tukang bakso. Dan beliau langsung jalan kaki serta jajarannya, ya langsung meringkus Pak. Mau didampingi Pak ke tempat kejadian perkara. Ya. Tapi beliau itu datangnya itu sejak kapan Pak ke desa ini yang Bapak tahu? Kalau untuk datang sih belum tahu persis pada hari-hari apa, cuma waktu hari Selasa sore itu ada di sini Pak. Selasa sore ya ada di Kutamukti. Cuma khususnya ada di TPU itu juga di pinggir jalan. Ya kalau untuk selebihnya sih kurang tahu aja Pak di mana-mananya itu. Kalau saya sih nggak tahu itu pelaku kan. Kalau memang tahu pelaku kan itu, misal kalau dari pihak instansi ada monitoring ke desa, ya saya juga pasti ngabarin Pak ya. Oke itu aja Pak. Tapi selama terlihat di sini di Desa Kutamukti ini ada gerak-gerik mencurigakan nggak sih Pak dari terduga pelaku Nanang Gimbal ini? Nah, kalau untuk gerak-gerik mencurigakan sih tidak ada ya. Jadi kan seperti orang biasa yang umumnya kayak orang yang linglung gitu Pak. Kayak orang ODGJ lah yang jalan. Cuma kita juga tetap selalu memantau aktivitas beliau ya. Karena beliau memang ada beberapa hari ini gitu. Dari Selasa sampai kemarin mungkin kejadiannya ya ada di wilayah saya gitu. Bahkan beliau terpantau wajahnya itu bukan seperti warga sini ya Pak. Di situ sudah ada kecurigaan nggak sih Pak terhadap dia bahwa dia itu orang asing yang mungkin tanda kutip mempunyai riwayat kriminal atau seperti apa Pak? Ada kecurigaan nggak di situ Pak? Kalau itu sih tidak ada Pak ya untuk riwayat kriminal apa. Bahkan ya dia tuh ya kayak orang-orang seperti biasa umumnya Pak. Cuma ya saya juga nggak bisa memastikan wah itu pelaku atau tidak ya, karena saya juga emang belum tahu. Cuma ya di jam yang nggak masuk akal Pak ya, kalau ada orang di atas jam 12 saya selalu keliling gitu. Bahkan Pak Wakil juga mengetahui, bahkan warga juga mengetahui gitu. Bahkan aktivitas beliau sehari-hari gitu, kemarin dari Selasa mungkin sore juga oh ada duduk di sini. Jadi ya kita juga tidak bisa menutup kemungkinan bahwa beliau itu pelaku itu. Ya tahu pelaku itu ya karena kemarin ada dari PMJ aja, tim-tim instansi kepolisian yang mencari beliau. Bahkan ada penangkapan di daerah saya. Pada saat kejadian penangkapan itu posisinya Bapak menyaksikan secara langsung atau seperti apa Pak? Kalau untuk menyaksikan secara langsung sih tidak, cuma ada laporan juga dari BPD setempat bahwa ada kejadian. Cuma nggak berselang lama ya, saya juga emang kebetulan habis dari warga, ada aktivitas juga. Kebetulan kemarin juga ada Pak Camat ya, lagi ada program something.
sama kepala desa juga, Bu Lurah, khususnya Bu Aan Mariani. Saya langsung ke TKP dan aparat tersebut ya mempertanyakan gitu, ini ada di sini, oh dia juga izin gitu, izin berarti dari pihak kepolisian ada penangkapan, ya langsung diringkus juga, langsung dibawa Pak ke Polda gitu. Terus Pak KP-nya juga langsung wawancara sama saya gitu. Oke gitu aja Pak. Berarti beliau memang bukan masyarakat sini ya Pak, atau mempunyai keluarga atau sanak saudara yang mungkin menjadi warga Karawang ini Pak? Oh bukan Pak, bukan. Kalau memang dia ada warga atau keluarga di sini, ya kemungkinan kita juga kan cari-cari tahu. Dan nanti juga kan tetap nanti bahan pertanyaan kan kita juga. Kok kenapa nggak ada laporan kan seperti itu? Kenapa melindungi pelaku kan gitu? Ya pemirsa, demikian tanya jawab saya dengan Bapak Jana selaku kasih pelayanan dari Desa Kutamukti, Kecamatan Kutawaluya, Kabupaten Karawang. Sekarang kita akan menuju ke lokasi TKP di mana Nanang Gimbal ditangkap dan akan didampingi oleh Bapak Jana selaku kasih pelayanan. Pak, mohon pendampingannya untuk ke lokasi TKP penangkapan. Oke, siap. Saya bersedia. Ya pemirsa, saat ini saya sudah berada di TKP penangkapan Nanang Gimbal, tepatnya di Warung Madura di Dusun Poris, Kabupaten Karawang. Saat ini saya sudah bersama dengan Ibu Nengsi selaku pemilik warung sekaligus saksi mata penangkapan Nanang Gimbal. Ibu, dengan Ibu siapa? Ibu Nengsi. Ya, Ibu Nengsi, pada saat kejadian Ibu melihatnya seperti apa? Mungkin Nanang Gimbal saat itu sedang belanja apa di warung ini? Oh, dia pertama datang ke sini beli roti, katanya nanyain roti ini harganya berapa. Kata saya yang itu harganya 25, dia nyari yang 2000. Kata saya yang itu 2000, ini juga di sini 2000, Pak, kata saya. Dia beli yang ini. Dia beli roti satu, beli aqua satu, air minum. Terus dia minta duduk. Boleh Bu, saya duduk. Oh boleh, silakan Pak. Nah, tiba-tiba belum selang lama ada kedua bapak polisi. Saya juga nggak tahu polisi apa enggaknya itu ya. Tiba-tiba ada dua bapak-bapak ke situ langsung ngeborgol orang itu. Saya posisinya lagi di sini. Saya kaget. Kok tiba-tiba orang itu diborgol? Kata saya, kenapa? Saya nggak tahu. Saya cuman melohok aja, bengong gitu ngelihatnya. Udah saya lihat itu aja. Langsung orangnya dibawa ke sana. Pada saat dia membeli jajanan di sini atau membeli roti di sini, Bu, ada gerak-gerik mencurigakan nggak sih, Bu? Seperti mungkin orang ODGJ atau orang yang sedang mungkin ada yang ditutupi gitu dari dia? Enggak sih ya, cuman orangnya kayak orang bingung gitu. Pertama dia berdiri dulu kayak orang pelangap-pelongo bingung. Kata saya, tanya, Pak, cari apa Pak? Kata saya gitu. Oh ini cari roti, katanya gitu. Gitu aja, nggak ada gerak-gerik mencurigakan sih, nggak ada. Ya, tapi orang tersebut baru berbelanja di warung ini saat itu, Bu, sebelumnya belum ya, pernah? Belum pernah, saya baru lihat orang itu. Saya kan di sini juga baru, saya belum pasti nggak tahu orang itu apa orang penduduk sini kata saya atau bukan ya. Cuman ya saya sebagai yang punya warung saya ladangin aja gitu. Gitu. Ya, beliau berbelanja di warung ini apa saja tadi, Bu? Roti, aqua, roti ya? Sama aqua gelas. Ya. Aqua merek. Ya. Oke, udah. Ya, Bu, beliau berbelanja di warung ini apa aja, Bu, pada saat itu? Roti sama air mineral yang dari gelas itu. Belum sempat diminum kayaknya. Air mineral gelasnya, baru cuman roti, baru sesuap. Tiba-tiba datang kedua bapak-bapak itu. Ya mungkin dari kepolisian. Langsung ngeborgol orang itu. Ya. Selain membeli jajanan itu, mungkin ada yang ditanyakan oleh bapak itu, Bu? Nggak ada, dia cuma minta tempat duduk aja, cuma numpang duduk katanya gitu. Boleh Bu, saya numpang duduk di sini. Oh boleh, kata saya, silakan gitu aja udah. Saya cuma diam aja di sini. Tiba-tiba datang kedua bapak polisi itu. Pada saat kejadian penangkapan mungkin ada perlawanan nggak sih? Nggak ada. Dia kayak diem aja, nggak ada. Oh, saya percis ngelihat di sini nggak ada. Tidak ada perlawanan sama sekali. Nggak ada, kayak diam aja. Tapi memang sebelumnya belum pernah terlihat sama sekali bapak itu, atau mungkin ada sanak saudaranya di sini gitu, Bu? Nggak tahu, saya juga baru lihat orang itu, belum pernah. Sering yang pada belanja ke sini saya kan udah kenal gitu.
nggak tahu, baru lihat orang itu. Ya, setelah kejadian itu mungkin kan banyak yang bertanya-tanya kepada ibu nih selaku pemilik warung, mungkin tetangga sekitar lingkungan sini gitu Bu ya, itu ada apa gitu. Pada saat itu ibu bertanya nggak sih Bu dengan warga situ, mungkin ada yang kenal dengan pelaku atau mungkin sanak saudara atau keluarganya ada yang tinggal di daerah sini? Enggak, tiba-tiba segerombolan bapak dari kepolisian datang ke sini bertanya sama saya. Itu katanya orang jahat, Bu, katanya gitu. Saya juga kaget, saya nggak tahu itu orang jahat. Orang itu ke warung ke sini, katanya Pak. Udah gitu, udah warga sini ya paling pada diam juga nggak tahu. Nggak mungkin nggak pada kenal kayaknya. Pada saat itu berarti ibu hanya tahunya orang jahat, bukan pelaku pembunuhan atau seperti apa? Ya, enggak, saya belum tahu. Taunya itu yang namanya orang di Borgol dibawa polisi pasti orang jahat kata saya. Tapi saya nggak tahu. Taunya dari bapak kepolisian itu katanya itu penjahat pembunuhan katanya. Sampai kaget di situ. Pada saat dia berbelanja itu menggunakan pecahan uang apa Bu? 5.500. Habisnya 2.500 tapi dia ngasihnya ke saya 5.500. Sempat dikasih uang kembaliannya? Kembalian saya kasih 3.000. Soalnya dia habis 2.500. Berarti posisi pada saat ditangkap dia sedang duduk di bangku ini? Iya, lagi duduk, dia lagi makan roti. Baru satu suap, langsung datang Bapak polisi itu, ngeborgol. Ya, di bangku itu. Ya, Bu, boleh ditunjukkan Bu ke tempat atau lokasi persisnya TKP penangkapannya di sebelah mana di warung ini Bu? Boleh. Di sini dia duduknya keadaan begini pas lagi makan roti. Saya juga kurang tahu persis ya. Terus tiba-tiba saya juga lagi duduk di sana, terus tiba-tiba datang polisi. Saya nggak tahu ditangkapnya dalam keadaan duduk gimana, soalnya saya berdiri langsung gitu pas ngelihat. Roti dan air mineralnya sempat dimakan dan diminum nggak Pak? Kalau rotinya sempat dimakan kayaknya satu suap. Soalnya saya lihat ada rotinya di situ bekasnya satu suap. Kalau air minumnya saya kurang percis, soalnya kehalangan badannya gitu ke sini. Ya. Langsung diborgol saat itu? Iya, saat langsung diborgol sama Pak polisinya gitu. Ya, pada saat diborgol rotinya itu seperti apa? Masih dipegang, tapi pas berdiri sama Pak polisinya digituin langsung rotinya ke sana. Kelempar. Ya. Ibu menyaksikan langsung kaget ya? Kaget, saya berdiri kayak kaku kaki saya ngelihat orang diborgol gitu yang jadi panik. Berarti sama ini itu dari tadi saya ngelayanin penjahat kata saya, pikir saya gitu, tapi nggak tahu penjahat apanya, saya nggak tahu. Namanya orang diborgol ya pasti itu penjahat kata saya gitu. Dalam hati saya sambil saya juga tegang gitu, deg-degan, takut, ya rasa takut nggak ada kan. Namanya saya lagi sendiri gitu. Kejadiannya itu persisnya pukul berapa Bu? Kayaknya sekitar jam 10-an deh ada, kayaknya kurang jelas ya. Saya lagi nonton TV acara patroli itu. Ya pemirsa, demikianlah penelusuran saya di TKP di mana Nanang Gimbal ditangkap atas kasus pembunuhan artis Sandi Permana. Saya Fajarullah, MNC Media. Bu, kalau pakaiannya sendiri seperti apa sih Bu? Mungkin Bu terlihat ada pil lusuh atau mungkin seperti orang biasa? Ya nggak terlalu lusuh banget sih ya, cuman bajunya pakaiannya pakai kayak hoodie gitu, kayak sweater gitu rapi, cuman warnanya kayaknya biru dongker, agak ketuaan kayaknya ya. Gitu. Kayak orangnya kayak udah, ya orangnya aja kayak orang udah lesu gitu. Kalau mau pakaiannya nggak terlalu kotor-kotor banget sih kelihatannya. Kalau celananya sendiri Bu pakai celana panjang, pendek atau seperti apa? Kelihatannya nggak terlalu panjang sih ya, sepatah kaki segini ya kayaknya segini dah kalau saya lihat, saya persis nggak ini sih lupa gitu, segini kayaknya iya. Kalau rambutnya Bu itu seperti apa pada saat? Rambutnya ya persis kayak acak-acakan gitu, cuman pendek.
pendek, iya pendek. Berarti pada saat itu udah dipotong ya? Udah Iya kayaknya, saya kurang tahu ya kayak gitu aja. Saya ngelihat di sini kayak gitu aja. Tapi terlihat acak-acakan seperti orang belum mandi atau seperti apa, Bu? Ya enggak sih, nggak terlalu nggak kayak orang belum mandi, cuman ya rambutnya kayak potongan gak jelas gitu, acak-acakan kayak gitu. Kayak rapih lah ibaratnya gitu. Ya, pada saat itu pihak kepolisian yang menangkap atau menjemput ada berapa orang? Ada dua orang ya.